Bro, jauh amat ini kerjaan sampai jauh-jauh begini, yang bener aja lo kalau ngasih kerjaan. Tenang aja, yang penting kan hasil. Kita kan Iya cari sih. penghasilan yang terbesar. Iya sih, tapi Tempatnya ya, juga harus penuh effort lah biar bisa nyampe ke sini. Iya, Pokoknya tapi- lu tenang aja, ini tempat keren. Ada kafe, ada studionya juga. Temen gue udah nyampe, nih Kudra nih. Yo, Halo. ya Kudra. Sehat? Sehat bro. Aduh, Ini kenalin nih, ini Bro Zul, nanti yang bakal foto-foto. Ozul namanya tadi Iya. ya. Oke, Buat siap. single pertama, Something Something New. new. orang Iya. nggak jauh, Jo, nggak jauh. Nah, tadi nggak jauh, kedengeran tadi Ini ngomongnya. bagus tempatnya. Gimana bisa lah ya? Bisa ya. Kita Bisa, kerjain apa gitu ya? Bisa. di sini ya? Mungkin Siap. kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. Ayo. Briefing gimana Ya, caranya. di atas. Oke. Oke. Gue juga sebenarnya bingung. Jo, emang jauh banget, Jo. Tapi ya bagus sih di sini kan. Gila. Ini tempatnya semua bisa dipakai buat foto-foto sih, Jo. Benar. Luar biasa nih, Jo. Ya, kita juga sambil ya sebelum Kita cari angin mulai, dulu ya, kali ya? Cari angin dulu. Nah, ini nih, apalagi di sini nih kita ngobrol nih enak juga nih. Bisa ya? Angin Sini gitu dulu ya, kan. Kak? Heeh. Udah gitu bener sih kata lu juga, Jo. Kafe ada, studio ada kata lu tadi. Walaupun gue belum lihat nih studionya Iya. nih. Ini dibohongin apa gimana kan kita belum lihat nih. Iya. Terus di sini tempat makan ada, tempat nongkrong ada. Masjid pun ada, Jo. Deket ya, Buat aman ya. ibadah. Jadi kedengeran kan Nggak jauh dari pun. ibadah ya. Iya. Gila bener emang enak. Tapi gini, Kudra, kalau kita ngelihat sosial media gitu ya. Ya. Sosial media kalau buat seorang Kudrah tuh dunia digital, sosial media seperti apa sih? Menurut Kudra, sosial media di zaman sekarang ini perannya sangat penting ya. Jadi orang yang kayak misalnya Kudra nih dari daerah gitu ya. Ya bisa jadi dengan adanya sosial media dari Kudra cover-cover lagu, misalnya lagu Sam Smith gitu kan. Ya ada aja kemungkinan untuk didengar sama Sam Smith-nya langsung Oke. atau penggemar Sam Smith gitu kan. Apalagi dengan adanya fitur hashtag ya kayak misalnya Sam Smith cover gitu. Jadi terbantulah zaman sekarang ini kayak orang dari negara apapun tinggal di manapun, pelosok manapun bisa lebih dikenal dengan adanya sosial media. Ya dan lu juga kan memang besar dari sosial media, belajar dari sosial media dengan bekal yang ada kan gitu. Punya talenta kan emang dari kecil kan. Dari kecil ya, Pede ya, kita kan pede dulu ya kan. Nanti tinggal nyamain aja sama yang lain. Iya, kayak kita zaman-zaman kecil dulu lah kan. Ya, dulu kan aku ngapa gambar-gambar komik gitu-gitu ya. Oh, tapi Nyanyi gitu ya. gambar juga, komik. Iya bisa juga. Waduh, banyak kebisaannya juga ya. Wah, Lumayan lah ya. luar biasa. Tapi gini, Kudra, kalau sekarang ngelihat sosial media, dunia digital, otomatis kita nggak bisa lepasin dari yang namanya upaya dalam tanda kutip nih, Jo, pansos gitu loh. Benar. Iya kan, banyak yang junior-junior atau baru-baru muncul, tiba-tiba pengen cepet banget gitu naik, dia mansos ke senior-senior. Kalau Kudra ngeliatnya, pansos tuh? Kalau Kudra ngelihatnya dari kacamata Kudra ya, mungkin lebih ke daripada pansos, Kudra lebih pilih bahasanya itu nyari relasi aja sih, lebih nyari relasi. Mungkin kayak kita ngobrol sama orang yang lebih besar gitu kan, untuk kita menciptakan sesuatu di mana zaman sekarang ini kayak bahasa kerennya tuh collab ya. Oh, collabs, oke. Jadi apa ya? Kalau misalnya pansos kayak pengen deket, pengen nongkrong bareng dia, pengen nongkrong bareng yang besar ini untuk nyari kepuasan diri, udah rasa itu dipakai itu kata-kata yang salah gitu. Oke, yang benernya jadi? Yang benarnya mungkin buat karya bersama gitu ya. Ya sembari-sembari lah nongkrong bareng juga, tapi ya yang pasti biar nggak terlalu kelihatan pansos ya.
Ya berkarya aja sih. Jo, nih wise-nya kayaknya lu ketularan dari Kudra. Seumur umur gue juga kenal sama lu dalam 4-5 bulan terakhir gak pernah deh wise banget. Tapi ini 3 bulan terakhir kayaknya lu wise banget deh. Iya kan kita kan denger something new gitu. Iya, Benar. Jadi liriknya dalam banget itu. Nanti kita ngobrol itu ntar dah ya. Tentang something new ini masih kita simpan dulu. Tapi kan kalau bicara musik ini kan kadang ada komunitas juga kan. Nah, Kudra ini tipikal yang berbaur nggak sih dengan komunitas itu? Kayaknya kan kalau selama gue Penting temenan tuh sama lu, kayaknya jarang deh lu nanyain. Tapi itu "Kita komunitas kesana yuk, penting, kita kesini yuk," gitu. Ya penting sih memang, Iya. penting di zaman sekarang ini. Tapi untuk something new, dari awal something new rilis sampai sekarang ini Kuda bukannya kayak mau sendiri gitu kan. Kuda emang lagi fokus aja sama kegiatan promosi Kuda, terus emang fokus sama ibaratnya kolam yang lagi Kuda buat gitu ya. Tapi ya nggak bisa dipungkiri emang keberadaan komunitas sekarang tuh sangat diperlukan. Ya di samping untuk kedepannya bisa mungkin membuat sesuatu membuat sesuatu di komunitas itu, mungkin kayak yang tadi kita bicarakan collab atau nongkrong bareng gitu kan. Ya udah, gitu sih. Kalau kolaps, mau kolaps sama siapa kalau dari lokal Indonesia? Lokal ya. Kalau beliau masih ada nih, Kudra pengen sih sama almarhum Bung Glenn Fredly. Tapi karena beliau udah nggak ada lagi, mungkin sama temennya aja ya, Dr. Tompi dan Sandi Sandoro. Oke. Ada kesamaan apa yang dilihat sama Kudra sampai pengennya sama mereka? Apa ngefans? Apa emang inspirasi semua bermusiknya dari mereka? Apa bagaimana? Emang ngefans dan dari karya dan kemanusiaan beliau-beliau itu emang levelnya berbeda sih sama yang lain-lain gitu. Jadi dari segi karya mereka mampu menciptakan karya yang keren, enak didengar, sekaligus emang bertahun-tahun lamanya, long lasting gitu ya. Oke. Ya gitu sih. Kalau yang artis luar tadi kan dalam negeri kan, yang luar pasti kan apalagi. Ya kan kalau dulu kan dengar kayaknya ya warisan juga dari bokap kayaknya dengar Michael Jackson dan kawan-kawan. Iya, tahu aja lu Mas ya. Ya kalau misalnya emang beliau masih hidup juga pengennya sama almarhum Michael Jackson deh kan. Oh iya lah ya. Cuman karena memang udah nggak ada lagi, mungkin Stevie Wonder ya, Lionel Richie. Kalau yang modernnya mungkin The Weeknd, Chris Brown, Justin Bieber gitu-gitu sih. Justin Bieber juga, Justin Bieber juga nih. Karena Justin Bieber juga itu Jo. Justin Bieber juga terinfluence dari black music juga Betul, kan, kayak Kudra juga. Tapi gini, Jo, sekarang kan banyak apa-apa instan nih, Jo. Kudra apa-apa instan. Akhirnya ujung-ujungnya terakhir makan mie instan doang gitu kan. Kudra ini percaya sesuatu itu instan apa ada proses? Yang mana yang Kudra percaya? Kudra lebih percaya proses sebenarnya. Lebih percaya proses untuk Kudra dalam berkarya. Tapi kalau misalnya ada peluang yang instan-instan ini yang emang realistis dan sesuai dengan stylenya yang kita bawa gitu, ya kenapa enggak? Itu kan peluang ya. Bicara soal peluang ya jangan disia-siakan kan kalau misalnya ada yang bisa dicapai gitu ya. Jadi peluang, percaya proses, tapi kalau ada peluang instan, ya beradaptasi, Jo. Iya, jadi jangan terbuai juga, jangan terlalu idealis juga. Tapi kalau bicara mengenai tadi kan instan, terus ada proses gitu. Berarti ini juga pertanyaan mungkin ya kalau orang baru ketemu kayak gue nih, baru ketemu Kudra nih, Jo. Ini akan sama pertanyaannya. Kalau ada nih, genrenya kan pop ya, Kudra. Kalau ada pemusik nawarin, lu bawain rock aja deh, lu bawain metal aja deh. Ini ada duitnya sekian, duitnya lumayan. Terus ini ada popularitas lu akan sampai segini nih. Lu akan famous nih kayak begini, kayak begini, kayak begini. Diambil nggak? Tapi kalau tadi bicaranya lumayan, nggak aku ambil. Tapi kalau misalnya bicara besar, Iya benar juga sih ya. Kalau lumayan masih belum nggak dipikirin gitu ya. Dipikirin. Tapi kalau bicara album nih, Jo, Kudra, banyak ya penyanyi-penyanyi, nggak cuma di Indonesia, tapi juga di luar. Singlenya meledak, single kedua meledak, single ketiga meledak. Oke,
dia berpikir akhirnya yaudah bikin album aja. Gue udah disukain nih cara gue nyanyi, gaya gue. Tiba-tiba keluarin jebret album. Tahu-tahu brot. Turun, drop. Udah siap nggak Kudra kayak gitu? Terus ada nggak kiat atau taktiknya Kudra tuh jangan dong, jangan sampai gue kayak gitu. Iya. Ada nggak sih? Ya kalau kita bicara jangan sampai, ya pengen lah jangan sampai kayak gitu kan. Ya mudah-mudahan single keluar naik gitu kan, single keluar naik gitu, sampai album pun naik juga gitu, mudah-mudahan gitu kan. Tapi kalau misalnya keberuntungannya emang lagi nggak bagus kan kita mau bicara apa, karena di musik ini atau di dunia, kayaknya nggak di musik aja, di dunia yang berbau bisnis ya kayaknya keberuntungan itu perlu sih menurut gue. Gitu, luck perlu itu juga ya? perlu juga itu menurut gue. Yang nggak terlihat itu ya. Gaib dong. Gaib. Waduh. Berarti nggak terlihat tuh gaib tuh ya? Gaib. Nggak, lucknya jadi Kudra ini sebenarnya tadi sempat bilang percaya proses sedikit, tapi percaya juga yang instan sedikit. Terus percaya juga sekarang luck di sana. Kalau luck bukannya dari kerja keras gitu, Kudra? Ya ada juga orang yang emang kita ya nggak perlu disebutin gitu ya. Emang karyanya udah berkarya bagus-bagus, emang promosi udah segala macam dilakukan, peluang segala macam dilakukan, tapi kalau misalnya emang Bukan di situ. emang Tuhan nggak mengendaki, Ya. ya kan gimana kan? Iya. Cuman ya usaha yang nomor satu memang usaha penting ya. Biarpun ya kalau misalnya ada orang yang kayak gitu, emang udah salut sih sama orang kayak gitu. Kalau misalnya emang dia terus-terusan berprogres gitu, terus nggak mendapatkan yang dia mau gitu kan. Kalau misalnya emang dia berusaha terus, ya mungkin ada jalannya. Biarpun mungkin lucknya entah kapan muncul. Iya, Cuman gue udah percaya sih. Ya kalau bicara progres sama luck, keberuntungan gitu ya kan, gua kan temenan sama lu udah dari lama nih. Lihat di Instagram kayaknya mulai publish di ya IG mulai rame juga kan 8-7 tahunan ke belakang ya mulai rame. Nah menurut lo ini Kudra udah sesuai track nggak sih seorang Kudra saat ini dibanding dengan yang waktu masih mau mulai cover lagu dulu? Sesuai track. Jadi Kudra emang emang bersosial media, emang berkarya gitu kan. Emang Kudra mengikuti yang nggak melulu semua idealis Kudra ya, yang Kudra pertahanin ya. Emang yang penting Kudra berkarya dengan style Kudra gitu. Dan bersosial media juga gitu, Kudra juga nggak sembarangan emang mau ngepost apa yang Kudra viral, mungkin Kudra yang lagi viral saat itu gitu. Emang Kudra pilih-pilih apa yang menjadi style Kudra. Jadi di sosial media pun emang Kudra juga berprogres seperti Kudra berkarya di musik ini. Iya ya kan, kalau saya ingat gua kan lu kan posting dari berapa tahun lalu ya, pokoknya ke belakang memang kan kelihatan rilisnya tuh memang nggak yang cover weekly gitu kan, tapi memang di situ kalau yang ngikutin mungkin dia bisa kegambar juga, oh Kudra nih karakternya gini. Itu memang dirancang sama Kudra buat sampai sekarang akhirnya ada something new. Jadi kalau lihat ke belakang, wah meskipun pasti ada jalan yang belok-belok dikit ya, tapi kayaknya ini emang bener deh dari kemarin kan dirancangnya kayak gini, gitu nggak sih? Iya, Kudra itu emang yang dari postingan awal pun emang Kudra itu kayak bilang ke audiens, ke followers gitu kan. Emang ya Kudra ini kayak gini, postingan-postingan Kudra ini bakal kayak gini. Musiknya Kudra yang Kudra nyanyikan stylenya itu kayak gini gitu. Dan emang postingan-postingan yang berkesenian lainnya selain dari musik mungkin gambar gitu kan, dan yang lain-lain itu emang Kudra itu stylenya gini gitu. Jadi emang Kudra emang pengen nunjukin sisi originalitas Kudra itu lewat sosial media ya, yang kayak di Kudra Nuriman ini gitu. Berarti ya sampai sekarang kan ya bisa dibilang masih on track, maksudnya nggak ada momen yang kayak di satu titik nih akhirnya Kudra belok kanan gitu kan. Nggak ada kan, maksudnya berarti kan sampai sekarang masih gini-gini aja, dan memang ya ini Kudra gitu kan, bukan orang yang nggak mau berubah. Benar. Tapi Jo, sebelum kita kerja nih, ada satu pertanyaan kayaknya gue penasaran banget gitu. Kudra,
Kudra percaya kerja keras atau privilege? Karena sekarang kan banyak nih orang berhasil usaha karena ya iyalah bapak lu kurang kaya, lu tinggal bilang gue mau buka kafe, turun sekian M. Atau orang yang kerja keras mulai dari buka hanya warung kopi di pinggir jalan, kemudian masuk ke ruko, akhirnya gede. Percaya yang mana? Kudra lebih percaya kerja keras plus privilege. Dua-duanya lagi dong, Nggak, mix and gini. match dong nih. Lebih ke kerja keras yang paling Kudra hormati ya, yang paling Kudra respect itu yang orang lebih bekerja keras. Karena privilege itu menurut Kudra bonus ya, Oke. bonus. Jadi orang yang nggak bisa orang yang punya privilege tapi nggak bisa menggunakan bakatnya itu sia-sia juga. Oke. Tapi orang yang punya privilege tapi bisa menggunakan bakatnya dengan privilege-nya dia itu, ya itu keren juga. Tapi kalau misalnya orang yang nggak punya privilege dan Kerja keras. bisa bekerja keras dan berhasil, itu Kudra sangat menaruh respect besar ke orang kayak gitu. Nah ini sebenarnya enak nih Jo, gua ngobrol begini angin ya kan, dari tadi jalan jauh ya kan. Cuma kalau didiamin begini yang ada nih, ini lagi hujan lagi, yang ada gue tidur ngantuk Jo. Iya. Kelar ntar. Nggak kerja tuh. Kita langsung aja Pak. Sambil ngopi juga nanti ya. Oke. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Oke, langsung bro. Ya. Arahkan studio. Siap. Ngobrol ya kapan kerjanya, yaudah boleh deh sekarang deh, biar cepat kelar juga nih. Iya. Ini Bisa tempatnya di nih. situ nggak, bro? Duduk di belakang keyboard. Coba saya lihat dulu posisinya. Biar langsung ya bro. Iya Ya. benar. Jangan Cakep nih kayaknya apa? nih. Sedikit bicara banyak kerja. Kebalik ya. Betul. Oke, jadi kita nih bro mau foto buat singlenya dari Kudra ya, Something New ya. Nah, sambil kita foto, sambil juga pengen tahu sebenarnya latar belakang dari Something New ini apa. Katanya dengar-dengar sih ini berdasarkan persahabatan yang udah 6 tahun kalau nggak salah ya. Jadi ya emang 6 tahunnya benar. Jadi si kisah dari Something New ini adalah sebenarnya dari kisah dari sahabat Kudra, sahabat baik Kudra. Jadi dia dulu punya pacarnya mereka pacaran udah selama 6 tahun dan tiba-tiba hubungan itu harus kandas di tengah jalan karena adanya orang ketiga. Berat tuh bro. Berat ya. Berat. Jadi setelah orang ketiga datang, lalu pas seperti dijelaskan di bagian first dari lagu Something New, itu adalah bentuk dari kegalauan dari sahabat baik Kudra itu. Dan di bagian chorus dari Something New itu dijelaskan bagian dari kegalauan sahabat Kudra yang diluapkannya seperti dia membilang, you got something new, kayak kamu udah mendapatkan seseorang yang baru, masa bodoh dengan hal itu, aku juga bisa hidup gitu kan. Tapi Kudra kalau ngelihat lagu-lagunya gitu ya, ngelihat suaranya, kenapa akhirnya mutusin sebelum keluar single Something New nih ya? Kan pertama sudah pernah bikin juga. Kenapa akhirnya mutusin gue bikin lagu sendiri gitu. Kenapa sih akhirnya mutusin? Mungkin karena Kudra ngerasa cover mulu lah kayak gitu. Kayak tadi kan, kapan kita kerjanya gitu. Jadi ngerasa karena emang yang Kudra influence itu mereka yang punya lagu karya mereka sendiri gitu. Jadi kayak kepikiran kayak apalagi yang mau dibuat, apalagi yang mau di cover, kayaknya memang harus buat lagu original sendiri sih. Nah, kalau bicara lagu original tadi kan udah ada latar belakang ceritanya, ini based on apa sebenarnya Something New ini. Nah, sekarang proses sampai akhirnya lahir si Something New ini menjadi single perdana berarti ya buat Kudra. Prosesnya makan waktu seperti seberapa lama dan juga melibatkan siapa aja sehingga sampai akhirnya Kudra juga kalau nggak salah di Jakarta ini baru 2 bulan ya. Berarti kan ada proses panjang buat bisa sampai ke sini. Ya. Jadi dalam proses pembuatan Something New lagunya melibatkan produsernya itu teman Kudra namanya Ijen, co-produsernya Evan, terus komposer sahabat Kudra yang tadi itu namanya Aldo, terus juga Kudra sebagai komposer dan sebagai penulis lagunya sendiri. Itu semua dikerjakan diproduksi di Showbox Medan. Dan untuk Something New ini sendiri makan waktu mungkin agak terkendala di COVID ya sekarang ini ya.
zamannya COVID. Jadi paling yang seharusnya bisa buat lagunya itu paling sekitar seminggu 2 minggu gitu, jadinya 2 bulan 3 bulan gitu. Berarti pandemi ngefek banget. Ngefek juga buat Kudra gitu ya? Kudra dan teman-teman Kudra kan banyak juga yang terkendala ya. Iya. Gitu sih. Tapi gini Jo, Kudra tadi kayaknya kalau udah sempat kita dengar sepenggal gitu ya, kayak tadi gue bilang Jo, kayaknya Michael Jackson banget ini. Bener. Boleh nggak sih nyanyiin dikit aja gitu, pengen denger juga ini sambil kerja kan adem juga dengerinnya gitu. Apa art songnya Michael Jackson sedikit aja refnya? Art song. Okay. Did you ever stop to notice all the blood we shed before? Did you ever stop to notice this crying earth is weeping shore? Nah, Nggak salah Jo, gitu. Gila. Nggak salah. Nggak Emang heran. kayaknya mirip banget, memang terinspirasi dari Michael Jackson gitu. Tapi kalau udah abis dengerin lagu gini, gue juga terinspirasi Jo. Udah terinspirasi, kita break dulu lah, kerja mulu nih. Iya, udah Kita kelar break ya, dulu, kita foto-foto ngobrol-ngobrol itu, di ya. tempatnya lebih enak kali. Kita minum-minum dulu, boleh Ya. kali ya? Oke. How inshallah Yeni fikir How inshallah Yeni fikir 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 Yeni fikir yeni fikir yeni fikir How inshallah Yeni kerja How inshallah yeni fikir Yeni fikir 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 Yeni fikir 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 Nah, kan begini enak Jo. Tuh, apa gue bilang, sayang karamel mas pokoknya mas. Nah. Request lagi ya. Request Bapak Udah ya. santai, duduk ya kan. Dapat kopi juga. Begitu Jo, kalau kerja Jo. Kasih ya Bang. Makasih ya mas. Jadi, pokoknya kalau hasilnya sama Bro Zul ini udah pasti the best lah. Ini udah ketahuan ya, ini udah klien ke-8. Ke 2019 sekian lah gitu. Bohong deh, sebenarnya baru pegang 8 nih. Oke, jadi kita lanjut tadi sambil ngobrol nih ya. Iya. Kan tadi udah beres foto-fotonya nih Bro. Kita juga pengen tahu lagi sih gimana sebenarnya Bro Kudra ini kan ketika sampai ke Jakarta kan, ya kan gue nemenin lu kan. Ya, ya. Nah, tapi ini Bro Zul pengen tahu sebenarnya ketika sampai di Jakarta apa yang dilakuin. Sampai Jakarta itu emang kan ke Jakarta waktu itu kenapa ke Jakarta waktu itu ada manajemen artis yang ngomongin Kudra, ngelihat Kudra itu dari cover-coveran Kudra, terus nama perusahaannya Treasure aja kita bilangnya Treasure. Lalu mereka nawarin kerjasama kontrak ke Kudra. Ternyata setelah Kudra lihat-lihat mutual nih, simbiosis mutualisme nih gitu kan. Dan akhirnya Kudra sign kontraknya, dan yang pertama kali Kudra lakuin bersama mereka itu ya yang pasti ngerilis Something New yang tadi udah diproduksi di Medan ya. Setelah rilis kami ngelakuin beberapa promosi ke berbagai tempat di Jawa, kayak di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dikit gitu. Jadi yang untuk sekarang ini masih fokus di promosi, tapi mungkin di sekitaran Jakarta gitu. Nah, itu Mudah-mudahan. kenapa makanya gue cari lu Oh buat iya fotografinya. bener. Jadi Nanti kalau ada lagi ya Jo. bisa diatur. Itu bisa nambah. diatur, Bro. Dan tergantung. Kudra tadi kan bilang ini akan kemarin datang ke Jakarta karena ada yang narik dari salah satu manajemen musik gitu ya. Terus sekarang lagi sibuk promosi, kemarin juga sibuk promosi gitu. Kan lagi COVID, lagi pandemi. Gimana ceritanya bisa promosi keliling begitu? Hah? Nah, jadi ceritanya beberapa media itu nggak semuanya berhasil di meng-accept Kudra. Oh, Ya kan? oke. Jadi kayak beberapa ada yang masih menutup diri mereka gitu kan. Jadi ya
paling ya Kudra sebagai pendatang baru ya sabar-sabar aja lah gitu kan. Siapa yang mau terima ayo, siapa yang enggak ya udah gitu kan. Promo sendiri kan bisa juga gitu kan zaman sekarang ini. Tuh, Jo, pendatang baru sabar-sabar, Jo. Jangan main langsung sikat pendatang baru. Bener juga sih, spiritnya luar biasa juga loh. Tapi gini, Jo dan juga Kudra nih penasaran. Kalau Enjo mungkin udah temenan, udah banyak cerita lah ya dari dulu. Tapi saya penasaran nih. Ini kan dari Aceh. Kulturnya di Aceh kan Islami banget. Ya, Serambi Mekah dibilang gitu kan. Terus bermusik mungkin bukan menjadi, apalagi musiknya musik modern gitu ya. Itu nggak ada tolak belakang antara orang tua, keluarga atau gimana? Karena kita tahu lekat banget tradisi dan kebudayaan di sana gitu kan. Iya benar-benar. Kudra sebenarnya kelahiran Aceh nih. Orang tua asli Aceh dua. Terus di umur 2 tahun Kudra pindah ke Medan dan besar di Medan. Sampai sekarang inilah baru 2 bulan ini Jakarta gitu. Jadi dari orang tua Kudra pribadi, karena tadi ayah juga yang ngasih Kudra musik-musik, Lionel Richie memperkenalkan Kudra gitu kan. Dan Kudra dari ayah kayak nemuin Michael Jackson gitu kan. Jadi kalau dari orang tua, dari pemilihan genre itu ya aman-aman aja gitu di pemilihan genre Kudra gitu. Tapi mungkin di keluarga yang nggak inti gitu ya, itu mungkin menimbulkan kontra juga sedikit banyak ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga, ya kan kita kan milih genre ini kan bukan tanpa alasan kan. Betul. Ya kan. Jadi kan kita memang senangnya di musik ini ya mau nggak mau kita harus bawakan karya yang seperti ini gitu kan. Tapi kalau tadi bicara kontra, penasaran juga ya, kontra itu pro dan kontra gitu ya. Kontranya separah apa sih? Pengen tahu juga gitu kan, kalau perempuan mungkin dimarahin habis-habisan, gak boleh keluar pokoknya, jangan nyanyi-nyanyi lagi lu ya gitu gini. Tapi kalau laki kan nggak bisa digituin. Separah apa sih? Kontranya dari misalnya tante, om, atau sepupu, atau apalah gitu. Kalau dari keluarga ibu nih ya, keluarga ibu ini latar belakang keluarga kami yang dari pihak ibu itu emang edukatif gitu, edukatif, jadi akademis banget akademis gitu. Jadi Kudra selesai S1 pengennya mereka S2 atau kerja 9 to 5 gitu kan. Jadi kalau Kudra emang senangnya dari dulu yang entrepreneur gitu-gitu kan. Terus berkesenian gitu-gitu. Jadi paling kontranya di situ sih. Ya, biasanya emang tolak belakangnya tuh di situ ya. Kalau kita mau fokus ke yang mengarah ke seni, meskipun seni juga ada kuliahnya juga ya sebenarnya. Tapi kan kadang biasanya orang namanya orang tua pengen yang terbaik buat anaknya gitu. Pinter banget lo Jo, asli. Ini based on pengalaman nih. Ini saya selama bertemu sama dia, ini kayaknya paling wise nih. Paling wise, paling pinter omongan yang keluar dari teman saya ini. Iya luar biasa. Gak pernah kan ya kayak begini ya. Kita kan biasa makan lontong Medan aja gitu kan. Ya tapi mungkin Bro Zul harus tahu kenapa akhirnya Kudra ini milih buat, kan ada di antara 2 pilihan ya. Kuliah kan lu arsitek kan. Nah sekarang arsitek kan baru tahu juga baru kan. Tahu di sini dari kita ngobrol nih baru apa tahu. Apa hubungannya arsitek sama nyanyi? Arsitek dan juga dia ini jago juga desain. Ini lihat nih di kalungnya ini gambar Q ini buatan sendiri, ya kan? Jadi nggak desain sendiri. Logo sendiri. Jadi brandnya udah ada, ya kan? Jadi brand Q ini, Qdra ini, kalau tadi sempat lihat di YouTube-nya, coba deh lu jelasin. Brand Q ini, Qdra ini dari kapan? Itu dari kapan ya? Mungkin dari tamat kuliah itu 2016 ya. Berarti berapa tahun yang lalu? 6 ya? 6 tahunan. 5-6 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba gini kali Zoe, kan kalau kita kuliah nih Zo. Kuliah gue ngambil sastra Inggris. Keluar gue mau kerja di luar negeri. Gue mau kerja di TVRI. Perusahaan asing. Gue mau kerja di TVRI. Nah kayak gitu kan. Tapi kalau Kudra kan gue ngambil arsitek gitu ya. Ngambil arsitek. Aku menjadi penyanyi, kan gak nyambung, Jo, itu gimana ceritanya begitu? Nah, nyambungnya itu mungkin di bagian visual ya. Kayak Kudra mungkin punya bakat mungkin di musik gitu kan, di audio gitu kan.
suara gitu. Tapi Kudra apa yang Kudra lakuin setelah tamat dari arsitek, bukannya mentok-mentok nggak dapat sesuatu gitu kan dari situ. Kayak Kudra juga pengen nanti ke depannya misalnya punya tour sendiri gitu kan di musik. Kudra kayak pengen bangun stage sendiri. Itu kan dari pemikiran arsitek juga gitu kan. Emang sempet? Iya, Kan nyanyi. iya, cuman kan kita bisa buat konsep dan yang mereka yang lebih pro itu yang menjalani kan. Terus kayak apa namanya, dari segi desain grafis di arsitek itu juga terpakai untuk musik ini gitu kan. Bener. Dan beberapa hal lain sih. Tapi menarik Zo. Kalau kita ngobrol gitu, gue juga baru tahu beneran kalau ini sebenarnya lulusan arsitek. Tapi yang lebih menarik lagi sebelum ngobrol, kita minum dulu. Tapi kalau bicara soal suara, tadi kan suaranya tadi dibilang banyak terpengaruh dari Michael Jackson, Stevie, terus banyak artis-artis berkulit hitam juga yang jadi inspirasi gitu ya. Tapi kan biasanya artis-artis kulit hitam tuh bukan ngepop. Banyak kan kalau nggak R&B, mau yang lebih frontal, rap, tapi banyak juga justru yang ngejazz gitu. Kok arahnya kenapa ke pop sih? Gitu? Kalau dari lagu Something New Kudra ini, Kudra tetap bilang ini pop ya unsurnya. Kudra juga sebenarnya bingung. Yang nyanyi aja bingung, Jo. Gimana kita, Jo? Coba. Ngikutin idolanya. Iya, benar. Michael Jackson juga gitu, kita bingung. Jadinya apa? Bingung sebenarnya. Kayak Michael Jackson juga sebenarnya beliau juga nggak di pop ya, biarpun dia juga julukannya King of Pop ya. Beliau juga di musik-musik beliau itu juga menyatukan banyak unsur genre, kayak ada popnya, ada rocknya gitu, ada R&B-nya kadang-kadang juga gitu, ada jazznya gitu. Nah, Kudra itu juga di Something New dan di beberapa lagu yang Kudra udah produksi di Medan itu juga rata-rata seperti itu gitu. Oh, jadi sebenarnya pop tapi nggak pure pop lah ya? Jadi Kudra tetap bilang ini pop dan Kudra menunjukin inilah popnya Kudra. Popnya Kudra. Sebenarnya pop alternatif pop gitu bisa dibilang ya. Pop gitu. Ya, kalau kita sih sebagai teman mendukung aja. Kalau gua sih Tapi nggak Jo, begitu biasanya ini ya. nih Jo, temen nih Jo, kalau lagi susahnya nih, hayu nih sama-sama. Begitu udah ngetop lupa kali Jo. Kalau ini kita nggak, jangan ya bro ya. Jangan. Nanti kalau udah terkenal, Insya Allah. jangan lupa sama kita. Insya Allah katanya aman dijamin. Tapi Kudra, kalau kita ngomongin, kalau kemarin kan tadi kan udah ngomong ya gitu. Kemarin kita lihat banyak artis, banyak yang mulai dari digital media, medsos, kemudian naik. Ini singlenya ini rekaman dengan major atau indie? Indie semuanya kebetulan. Waduh, kenapa indie? Indie, jadi emang Kan enakan major, promo udah disiapin, terus jalan ibaratnya jalan udah dibukain nih, ayo nih kesini gitu. Kenapa ke indie? Kan lebih banyak effortnya kalau buat indie. Benar. Jadi awalnya Kudra itu kan emang di Medan tuh, nggak yang media-media seperti radio Mainstream ya. gitu kan. Terus dari segi label-label gitu Kudra juga belum banyak kenal gitu pada saat Kudra di Medan. Jadi apa yang bisa Kudra lakuin pada saat itu adalah Kudra ngumpulin modal untuk rekaman sendiri, buat video klip sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya Kudra terbentuk secara indie gitu. Dan akhirnya waktu Kudra lagi buat cover, terus lagi rekaman lagu original juga, ada manajemen artis nih yang nelpon gitu kan, yang hubungin gitu. Dan ternyata akhirnya sign kontrak bersama mereka gitu. Tapi kan lu udah nyaman sebenarnya kan dengan pola tadi yang dibilangnya ini indie, terbiasa sendiri. Tapi kan namanya kita nanti mau berkarir, kalau misalnya memang jalan sesuai dengan keinginan gitu kan, ada nggak kepengen buat yang tadi kayak Bro Zul bilang, misalnya lebih mengarah ke yang udah ada jalurnya nih, udah lu tinggal ikut aja deh maunya gitu. Sebenarnya kalau misalnya bicara pengen, ya pengen-pengen aja, asalkan mereka juga mau mendengarkan apa pendapat maunya Kudra gitu gitu, ya. opini Kudra gitu kan. Jangan
sepihak gitu ya. Terus yang penting kerjasamanya mutualisme sih. Emang banyak Jadi- yang begitu cerita-cerita nih, dengar-dengar emang banyak yang sepihak gitu kalau yang major label gitu. Dengar-dengar kan banyak ya. Oh, Ada juga gitu. teman yang gabung ke major akhirnya juga malah ke indie lagi gitu. Karena mungkin banyak yang bilang juga itu apa namanya kayak pembagian itu kurang relevan ke artisnya. kurang adil lah gitu gitu, kan. dari sisi talent, dari sisi penyanyi gitu kali Jo. Tapi ya itu memang penting sih ya kalau masalah bagi membagi. Iyalah. Itu harus jelas di depan Jo. Jelas di depan. Iya, Kalau kayak ini lu kita- kan foto nih, persenan. Tadi udah janjian Ini lagi 5%, tiba-tiba nih kayaknya ujung-ujungnya 10% nih jadinya nih kalau kayak begini nih. Ini kalau emang sama Brozul gini. nih. Tapi Kudra, kalau kita bayangin gitu ya naik jadi penyanyi gitu. Mengambil influence banyak dari penyanyi-penyanyi luar, khususnya musik-musik kulit hitam gitu ya. Kalau di lokalan sini punya nggak sih role model, punya panutan nggak sih? Gitu? Pasti punya dong. Siapa dong? Coba tebak nih. Ini beliau ini udah meninggal ya. Aha. Beliau ini suaranya juga kayak orang kulit hitam. Siapa? Coba tebak. Glenn. Ya benar. Oh, Itu juga benar. salah satu role model Kudra dalam bermusik. Apa yang dilihat? Apa ya? Selain emang karena karyanya melekat ya kan, juga beliau itu juga punya sisi kemanusiaan yang bagus ya. Jadi kayak sangat menginspirasi lah almarhum Bung Glenn Fredly. Iya. Terus dari musisi lokal daerah Kudra sendiri itu ada Rafli dari Aceh. Terus juga Dr. Tompi juga salah Aha. satu role model Kudra. Sama Sandi Sandoro sih. Oh, Sandi Sundoro. Pokoknya Trio Lestari udah nggak ada lawan ya. Ya nggak ya? Kalau dari Sandi Sundoro apa yang dilihat? Apa Apa ya? yang coba Keunikannya di- sih, keunikannya Oh, sama keunikannya. juga mereka bertiga itu kayaknya emang sisi kemanusiaannya parah sih, emang bagus sih, emang attitude-nya bagus ya oke. sebagai manusia. Jadi nggak mesti ngikutin banyak orang, Jo. Kalau kita unik, kita punya keahlian sendiri gitu, Jo. Pasti itu akan jadi sisi keunikan kita, bukan gitu ya maksudnya? Iya, apalagi kan kalau Kudra ini kan konsisten kan dari tadi kan setelah lulus kuliah kan mulai modal juga sendiri. Ini secara awam aja ngelihatnya sih ya. Berarti kan ini memang kuat juga keinginan Kudra buat tetap stay di jalur yang sekarang udah ada ya. Benar, benar. Kalau dilihat juga kan dari gambar, tapi penasaran tuh dari gambar Kiwin yang ada di kalungnya. Ini tuh kan kalau kita lihat di video, memang kan yang namanya jejak digital kan kalau misalnya kita nggak konsisten ketahuan, Iya. bisa diedit, bisa diapa. Tapi kan ini dari awal udah begini kan. Benar. Ada meaning tertentu nggak sih? Apa ya? Ini sebenarnya dari golden ratio ya. Golden ratio sebenarnya kan itu kayak ada ujung lagi di sini. Aha. Yang berarti artinya sempurna ya, golden ratio, sempurna. Nah, Kudra kayak ngambil bagian sininya aja, di atasnya nggak ada. Itu menunjukkan kalau misalnya Kudra ini nggak sempurna gitu. Gimana sih seorang Kudra nih yang baru dari Medan datang ke Jakarta, tiba-tiba udah mulai up gitu ya di sosial media, tiba-tiba ada aja tuh yang nyeletuk Biasanya nggak enak. tantangan sebagai newcomer gitu ya. Iya, gimana ngatasinnya kalau kayak gitu kan? Pastilah yang namanya 2-3 bulan di sini baru tiba-tiba siapa sih ini? Ah, biasa aja lo, modal rekaman aja lo gitu. Apa gimana gitu? Ada nggak sih? Ya Kudra dari pengalaman Kudra bersosial media ada sih, ada. Dan Kan benar. ada. Dan sampai sekarang dari kalau nggak salah dari awal-awal Kudra masih buat cover itu, masih buat cover yang waktu itu Kudra pernah screenshot tuh, udah kirim, pernah kan? Itu dia itu kayak maki-maki kayak ke arah yang orang tua gitu. Iya, ke arah orang tua, ke arah Keluarga lagi ya? iya, ke arah yang pokoknya gila lah gitu kan. Kalau misalnya dibilang gila ya. Tapi Kudra kayak punya solusi gitu sendiri ya. Bagi Kudra itu kalau misalnya nanggapin orang-orang kayak gitu yang kayaknya butuh, dia itu kayaknya butuh Kudra untuk balas itu dia gitu kan. Kudra rasa kayaknya nggak perlu Kudra balasin dia. Kudra kayak harusnya diam aja sama orang-orang kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau Kudra ngelihatnya kayak
makin dibalas kayaknya dia makin senang gitu. Makin jadi gitu. Makin jadi. Penting. Ini penting banget, apalagi kita masuk Di dunia, DKI Jakarta. Betul, DKI Jakarta terus di dunia entertain pasti kan ada aja itu yang kayak begitu-gitu pasti kan. Tapi kalau bicara dunia entertain ini kan Kudra udah ngeluarin single. Ya mudah-mudahan insya Allah amin gitu ya, nggak lama lagi mulai up meledak gitu ya. Amin. Otomatis kan itu banyak yang bilang dunia entertain tuh lekat sama dunia hura-hura, dunia gemerlap, dunia malam gitu. Fans segila apa sih fansnya Kudra yang pernah Kudra alamin? Cewek, kalau cowok nggak seru, yang cewek. Batuk bro ya. Kayaknya belum ada lah yang terlalu gila ya. Kalau apalagi bicara soal dunia malam ya. Ya Kudra juga pribadi juga orang yang nggak terlalu doyan sama kehidupan. Ya Kudra memang lebih aktif di malam hari ya. Kalau dari segi berkarya ya. Tapi kalau dari segi kehidupan gitu kan kayak Kudra itu kayak kurang suka aja sama hal-hal dunia gemerlap gitu ya, yang berbau dunia gemerlap. Tapi gitu. kan someday somehow pasti akan harus gitu, ada keharusan. Ada Dalam harus, artian iya launching album, ada misalnya apa ketemu si A, ketemu si B, social meeting gitu. Pasti kan harus ada gitu loh. Harus ada ya. Cara nanggapinnya gimana ya? Ya kontrol sih. Yang penting Penting sih, kontrol. kontrol. Apanya yang dikontrol? Udah yang- apanya? Ya minimal kalau masih sekarang jiwa gitu raga kan, ya. Oh gitu. kalau dia ini kan udah mulai nih kan, bro, udah mulai dia terkenal, udah mulai dia ada launching lah. Otomatis tadi kan sempat cerita juga di balik something nih itu, dia punya pengalaman 2 tahun sama mantan. Ya minimal mantan gimana deh sekarang? Kurang tahu deh mantan. Nggak dapat kabar. Nggak mantau juga ya. Dia mantau, tapi dia mantau nggak kayaknya? Nggak tahu juga ya. Apa dia udah sama Something New juga? Mungkin juga ya. Tapi berarti Kudra nih modelnya adalah ya udah keep forward gitu, yang di belakang ya udah tinggal masa lalu gitu ya. Nah kalau bicara masa lalu bohong Jo. Kalau orang nggak punya masa lalu yang agak-agak gelap, oke lah kalau gelap mungkin nggak banyak, yang abu-abu. Pengen tahu dong Kudra dulu. Ada nggak sih masa-masa Kudra tuh akhirnya mulai kalau kata anak-anak sekarang labil gitu loh. Jo. Overthinking. Iya. Ya Kudra ini juga kalau masa gelap mungkin enggak yang terlalu gimana ya kalau Kudra ya. Tapi kalau misalnya masa yang Kudra rasa Kudra itu kurang bagus sebagai manusia itu ada pasti ya. Kayak mungkin sekarang juga seiring dengan bertambahnya umur juga kayak Kudra mungkin makin dewasa secara pembawaan gitu kan. Kayak dulu itu Kudra kayak tadi menanggapin komentar-komentar yang negatif itu mungkin kalau Kudra yang dulu kayak Kudra bales-bales gitu, Ledak-ledak gitu ya? Kudra balas dengan emosi juga gitu. Kalau Kudra sekarang mungkin lebih membalas dengan nggak usah membalas gitu. Dengan karya kali. Dengan karya. Apalagi anak Medan ya. Apalagi paling terpancing tuh. Iya, Kalau benar-benar. di Instagram Kalau kan rame gitu-gitu. Ada rame-rame sedikit langsung pengennya langsung kalau bisa nih siapa nih harus dapat Pengen gitu dapet orang nih. yang bikin begini kan. Kalau misalnya bahasa Medannya dulu Apa tuh? tahu nggak? Kalau misalnya dapat nih ku pecahkan kepalanya. Waduh, berat banget sih ya. Suram ya. Padahal itu belum tentu juga bisa dipecahin kepala gitu kan. Gimana bisa dipecahin gitu ya? Tapi gini, Kudra, sekarang kalau ngelihat banyak kan artis-artis baru, banyak penyanyi-penyanyi baru gitu ya. Terus banyak juga yang ngeluarin single baru gitu ya, Joy. Kalau Kudra sendiri ngelihat di tengah persaingan kayak gitu, apa yang Kudra lakukan gitu? Dalam artian, ya gue harus do something. Oke, suara gue tipikal gue kayak begini nih. Tapi banyak juga yang unik dari penyanyi-penyanyi itu. Ngelihatnya gimana Kudra? Kalau Kudra ngelihat secara warna-warni dunia musik, Kudra seneng ngelihatnya kayak banyak variasi sekarang yang bisa didengar oleh banyak orang juga gitu kan. Di samping itu sebagai musisi Kudra menanggapi musisi yang unik-unik pada keluar zaman sekarang ini kayak lebih ke termotivasi aja, lebih termotivasi untuk membuat karya yang
yang kudrah banget gitu. Ya seharusnya memang harus kayak gitu, karena di zaman sekarang ini apapun yang kita buat pasti ada pasarnya sekarang ya. Tapi kan Masing-masing ada persaingan pasarnya. makin kenceng Jo ya. Iya. Persaingan makin kenceng. Oke, apapun yang kita buat yang kita unik tadi itu punya punya unikan tersendiri pasti ada pasarnya. Tapi kan persaingan otomatis makin kenceng. Iya, ini juga yang bikin kita kadang jadi nggak konsisten juga. Iya. Apalagi kalau padahal tapi kalau Kudra sih gue yakin nggak, karena kan dia udah tipikal orang yang percaya proses ya, udah panjang banget prosesnya. Ya kudrah lebih ke situ, bener sih. Kalau maksudnya. persaingan ngelihatnya? Persaingan ya pasti ada persaingan ya, pasti Nah. kayak timbul apa gitu, timbul rasa cemas gitu ya. Tapi kuda rasa mungkin karena kuda udah dewasa juga ya, mungkin nggak bilang gimana, tapi kayaknya apapun yang kita buat emang kalau misalnya berdasarkan dari hati kita, emang Betul. dari kesenangan kita, passion kita, pasti ada lah yang merespon balik dengan positif ya. Itu sih kalau kudrah. Berarti kalau bicara kayak gitu, ya sebenarnya ini ya Joy, kalau kita lihat nyanyi, nampilin karya, Konsisten. konsisten. Tapi ada yang jualan masalah. Banyak loh yang jualan masalah. Sebenarnya ya, sorry to say ini biasa-biasa aja sebenarnya gitu. Tapi karena masalah yang terus yang dia jual, ribut sama ini, ribut sama itu, ribut sama ini, akhirnya justru naik, Jo. Pamor Viral ngeliatnya ya? gimana gitu, Kundra? Gimana ya? Ya jalan orang beda-beda ya. Iya. Kalau menurut kudrah, apa mungkin yang itu hal-hal yang kayak gitu mungkin baik untuk dia buat gitu. Tapi kalau misalnya menurut kudrah, yang kudrah lakuin sekarang ini mungkin inilah yang terbaik untuk kudrah gitu. Oh gitu. Ini dari tadi gue sambil ngeliatin YouTube-nya nih, Jo. Something new ya. Something new. Tapi kayaknya seru. Boleh nggak sih kita dengerin Something New-nya? Boleh. Di Boleh lagi lah ya? posisi kayak gini, Iya, kan di kita posisi ibarat lagi kayak gini. nongkrong. Iya, kayak kita. Muji juga tadi yang di awal. Iya, benar. Jangan-jangan bagus rekaman doang. Nah, Ini bahaya nih ya. Bahaya. Mau ngopi dulu? Coba Boleh. minum Biar, dulu ya. biar agak basah tenggorokan. You got something new, baby. Oh, babe, you got something new, baby. Oh no, babe. Yeah. I'm glad I kept going to be something I always dreamed to be. I told myself if I could be successful coming from where I came from, then I could do anything. Born in Banda Aceh, raised in Medan. Here I am, Kudra, something new. You got something new, baby.